Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu serta pemirsa TV Desa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan semua pemirsa TV Desa yang ada di mancanegara. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam warung saham. Bersama saya Soraya, kita jumpa kembali dalam acara obrolan warung saham dengan topik kita kali ini, jangan investasi saham sebelum kalian nonton ini. Oke, acara ini terselenggara atas kerjasama TV Desa dengan Komunitas Warsa. Sebagai informasi, TV Desa adalah siaran TV berbasis satelit melalui MSV Freesat yang bisa disaksikan melalui aplikasi Genflix dari handphone Anda. TV Desa merupakan media informasi yang mengangkat isu sekaligus memberikan edukasi untuk seluruh desa di Indonesia. Sedangkan Warung Saham adalah sebuah komunitas yang mencetak para pebisnis saham yang aktif memberikan sosialisasi dan edukasi dengan metode yang simpel dan mudah dipraktikkan oleh siapa saja. Oke, sore hari ini telah hadir bersama kita founder dari komunitas Warung Saham sekaligus pebisnis saham di Pasar Modal Indonesia. Selamat sore Mbak Warsa, apa kabar? Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia desa Indonesia. Sehat-sehat ya Mbak. Alhamdulillah Warsa. sehat. Alhamdulillah. Topik hari ini cukup menarik nih Mbak Warsa. Saya yakin nih setelah nonton ini nih semua pemirsa TV Desa akan dapat banyak ilmu yang bermanfaat dari Mbah Warsa ya. Amin. Amin. Insya Allah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbah Warsa untuk bisa langsung saja membagikan ilmu dagingnya. Silakan Mbah Warsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Mbah Warsa pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai bisnis saham. Nah, dengan judul yang sengaja kita create untuk menimbulkan pertanyaan. Jangan berinvestasi saham sebelum nonton tayangan yang ini. Kenapa? Karena mungkin masyarakat selama ini pernah mengikuti beberapa materi, tapi kalau ibarat buku itu tiba-tiba udah loncat ke bab 3, bab 4, sehingga secara keseluruhan belum nangkep ini arahnya kemana dan seterusnya. Nah, padahal yang namanya bisnis apapun kita memang harus diawali dari bab 1 dulu. Kalau buku itu halaman 1-nya apa, halaman 2-nya apa. Nah, sore hari ini sengaja bagi siapapun kerabat desa di seluruh Indonesia yang mau memulai bisnis saham, yang mau memulai berinvestasi di saham, silakan simak apa yang kita sajikan pada sore hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan share beberapa slide ya. Biar apa? Biar lebih mendapatkan pemahaman yang lebih oke. Kita share. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Baik. Jadi di sini dari halaman pertama kita akan bahas apa itu saham, artinya definisi saham, kemudian bagaimana sejarah saham itu muncul. Setelah begitu tahu, baru apa sih benefit-benefit saham buat kita terutama ya sebagai investor. Kemudian bagaimana sih legalitas dari bisnis ini, dan yang lebih penting adalah bagaimana cara memulainya. Jadi setelah kita mengetahui teoritisnya, tentu kita akan masuk ke bagaimana prakteknya. Kita akan mulai dari sebelum definisi, saya akan beberapa informasi yang sangat penting. Yang pertama adalah saat ini tercatat ya di Bursa Efek Indonesia baru ada 2,2 tepatnya, atau kurang dari 1% penduduk Indonesia yang menjadi investor saham, yang menjadi pebisnis saham. Artinya kalau 1%, 99%-nya kan belum menjadi investor saham. Ya, sekarang ini tercatat ada 272 juta. Kalau 2 juta yang menjadi investor saham, artinya sisanya masih banyak. 270-an juta belum menjadi investor saham. Kita lihat satu statement yang disampaikan oleh Lo Keng Hong.
Siapa sih Lo Keng Hong? Lo Keng Hong adalah Bapak Investor Indonesia. Jadi beliau mengatakan bahwa 99% masyarakat Indonesia itu tidak mengerti saham. Apalagi manfaatnya. Sahamnya saja tidak mengerti. Nah, padahal itu merupakan harta karun yang ada di Indonesia. Itu statementnya Bapak Lo Keng Hong. Yang kedua, program saham ini sebenarnya program pemerintah. Nah, banyak masyarakat juga yang belum tahu. Jadi ini disampaikan langsung oleh Pak Yusuf Kalla waktu itu sebagai sebagai wakil presiden. Jadi beliau menyampaikan program pemerintah yang namanya Yunabung Saham. Nah, beliau sampaikan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan kita sebagai masyarakat itu harus memulai menjadi investor saham. Nah, jadi ini sudah jelas sekali bahwa program investasi di saham ini adalah programnya pemerintah. Artinya kalau dari sisi aman, sudah pasti aman, legal, sudah pasti legal. Tapi nanti akan kita lihat. Nah, terakhir saya ingin sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini, yaitu Pak Sandiaga Uno. Dalam satu wawancara beliau ditanya, Pak Sandi, menurut Bapak, apakah Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa investasi saham? Jawabannya nggak mungkin. Saya nggak mungkin sekaya sekarang tanpa menjadi investor saham. Nah, saat ini kurang lebih ya, menurut beberapa informasi di majalah, kekayaannya itu beliau sekitar 4-5 triliun. Nah, itu udah nggak bakalan habis sekeluarga 7 turunan ya. Nah, ini adalah beberapa statement mengenai saham dan mengenai kondisi orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia yang berbisnis saham atau menjadi investor saham baru 2 jutaan atau 1%. Sekarang masuk ke halaman pertama nih, karena memang banyak masyarakat yang nggak ngerti. Tentu kita akan mulai dari halaman pertama, yaitu definisi saham. Saham itu apa sih? Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita punya sertifikat tanah, itu kan surat berharga. Surat berharga sebagai bukti kepemilikan kita terhadap tanah, terhadap properti. Itu adalah sertifikat. Atau kita juga bisa bilang BPKB mobil atau motor. Itu juga surat berharga sebagai bukti kepemilikan kita terhadap kendaraan bermotor. Nah, saham itu adalah surat berharga, bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kalau kita punya surat berharga yang namanya saham, katakanlah sahamnya Astra, artinya saya sebagai pemiliknya Astra. Ya, jadi dari definisi sudah jelas, saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Pemilik saham disebut pemegang saham atau juga investor. Kemudian minimal kepemilikan adalah 1 lot. Dulu 1 lot itu 500 lembar, tetapi karena pemerintah ingin sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia menjadi investor, diturunkan menjadi cukup 100 lembar saham. Jadi minimal beli itu 1 lot atau 100 lembar. Kemudian pembelian dan penjualan saham hanya bisa dilakukan di pasar modal atau di bursa saham. Nah, saat ini di Indonesia hanya ada 1 bursa saham atau Bursa Efek Indonesia, adanya di Jakarta. Kemudian kita juga harus informasikan bahwa saham yang ada di Indonesia pasarnya itu berdiri sejak tahun 1912. Artinya sudah 109 tahun, sudah sangat lama. Ini adalah contoh saham zaman baheula, zaman dulu ya, masih dalam bentuk lembaran kertas, namanya juga sertifikat ya, atau surat berharga. Tetapi sekarang semuanya sudah digitalisasi. Jadi kalau kita beli misalkan sahamnya Bank BRI, kita hanya punya kode BBRI. Di mana adanya? Di saldo kita atau di portofolio kita. Ini adalah sejarah saham.
tadi definisinya, sekarang sejarahnya. Bagaimana sih sejarah saham itu sampai dengan Indonesia? Pertama, munculnya saham itu karena adanya pihak yang memiliki usaha dan membutuhkan dana di satu sisi. Di sisi lain, ada orang-orang yang punya dana, pemilik dana. Ini adalah sejarah awal mulanya saham muncul. Tahun 1600-an, pertama kali pasar modal itu ada di Eropa. Kemudian 1700-an di Amerika, di Indonesia baru ada tahun 1912. Dulu ada 3, Bursa Efek Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Tetapi setelah melewati 2 perang ya, Perang Dunia I dan II, sempat tutup. Nah, muncul lagi di awal tahun 1977, ditandai dengan emiten pertama. Emiten adalah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Jadi ya perusahaan yang pertama di Indonesia menjual sahamnya di pasar modal adalah PT Semen Cibinong. Ini adalah gambarnya atau gedungnya Bursa Efek tahun 1912 zaman VOC ya. Nah, kemudian tahun 89 dibentuk atau didirikan Bursa Efek Surabaya, tetapi di 2007 Bursa Efek Surabaya dengan Bursa Efek Jakarta merger atau gabung, namanya menjadi Bursa Efek Indonesia sampai dengan sekarang. Ini adalah gedungnya yang sangat megah, ada di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Ini sejarah saham dari mulai awal sampai saat ini di Indonesia. Mungkin dari 2 slide itu barangkali takut terlalu cepat atau bagaimana. Sebelum masuk ke benefit saham, mungkin Bu Aya ada beberapa pertanyaan dari audien atau dari YouTube atau dari pemirsa TV Desa yang lain, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Oke, baik. Ada pertanyaan Mbah Warsa dari stereotip negatif tentang saham selama ini membuat masyarakat awam Indonesia tuh takut untuk memulai investasi. Pertanyaannya adalah bagaimana komunitas Warsa bisa mengubah stereotip negatif itu dari tadinya yang negatif bisa menjadi positif dan masyarakat tidak takut lagi untuk memulai investasi. Boleh silakan dijawab. Baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Ini bisa mewakili juga pertanyaan masyarakat Indonesia. Stereotip, takut salah ngejak saya, atau pandangan. Nah, pandangan selama ini masyarakat terhadap saham itu memang negatif. Karena kita tahu bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan kenapa masyarakat Indonesia tidak berinvestasi di saham. Kenapa masyarakat Indonesia tidak berbisnis saham? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, tidak mengerti. Wajar tidak mengerti karena memang tidak ada mata pelajaran di sekolah mengenai saham. Yang kedua, informasi yang salah. Nah, ini kaitannya dengan stereotip tadi. Pemahaman yang salah, informasi yang salah bahwa saham itu adalah gambling, saham itu adalah judi, saham itu adalah menghabiskan uang kita dan seterusnya. Harus jadi orang pintar dulu dan seterusnya. Padahal itu salah. Informasi yang selama ini diterima oleh masyarakat itu salah. Tetapi karena sudah seperti itulah informasi yang masuk ke kita dan turun-temurun kalau boleh dibilang. Sehingga memang orang kalau bicara saham, main saham, udah negatif aja bawaannya. Nah, untuk itu tidak saja kita ya dari komunitas warung saham, tapi seluruh praktisi pasar modal. Saat ini kan banyak nih tempat-tempat kursus, lembaga-lembaga pendidikan, khususnya komunitas-komunitas saham seperti warung saham memulai memberikan sosialisasi dan edukasi. Kenapa? Karena kita bagaimanapun ya kepanjangan tangan dari pemerintah. Karena ini programnya pemerintah, kitalah yang menjadi salah satu ya dari sekian banyak yang memberikan informasi yang benar, meluruskan informasi yang salah bahwa berbisnis saham adalah bisnis yang aman, yang legal, yang diawasi OJK, yang merupakan program pemerintah, yang benefitnya banyak. Nanti akan kita bahas apa itu benefit-benefit saham. Nah, jadi kalau bicara apa sih yang dilakukan oleh Warsa dan teman-teman praktisi saham yang lainnya, ya tentu kita secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi baik melalui offline maupun online seperti pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan
makin banyak masyarakat yang melek saham, mudah-mudahan ke depannya mulai mempraktekkan, terjun. Kenapa? Karena benar-benar sangat aman dan manfaatnya banyak. Jadi itulah yang kita lakukan sih, Bu Aya. Barangkali ada lagi, kalau tidak ada kita bisa langsung ke benefit, tapi kalau ada silakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan lanjutan ya, kita akan bahas nih, apa sih benefit dari saham? Sebenarnya benefit itu banyak ya, kita bagi dua secara garis besar. Karena bicara saham, tadi kan dari definisi, munculnya saham itu karena ada pihak yang punya usaha tetapi nggak punya dana, ada juga pihak yang punya dana tapi tidak punya usaha. Sehingga ini adalah muncul satu win-win mutualisme. Nah, sehingga ada dua kepentingan. Satu sisi adalah perusahaan atau orang-orang yang punya usaha yang membutuhkan dana, kemudian juga ada investor. Nah, kita lihat dari sisi perusahaan dulu. Benefit untuk perusahaan itu apa mengenai saham? Pertama, meningkatkan permodalan tentunya, karena perusahaan kalau menjual saham, itu kan dia akan dapat modal, dapat uang. Dan uang itu bukan minjem. Perusahaan itu bisa saja pinjam ke bank, tapi kan ada hitung-hitungan bunga, kemudian ada screening, ada jadwal, banyak hal yang mesti dilakukan. Dengan menjual saham di pasar modal, walaupun tentu perusahaan itu harus melalui screening juga, harus melalui tahapan-tahapan yang filtering yang ketat. Tetapi pada saat perusahaan itu bagus, bisa menjual sahamnya, yang pertama benefitnya adalah meningkatkan permodalan. Yang kedua, tentu memperluas lini bisnis. Contoh, MNC dulu kan hanya katakanlah di bisnis sekuritas. Tetapi dengan menjual sahamnya di pasar modal, MNC ini akhirnya menjadi satu grup besar. Di dalamnya bisa menjadi beberapa lini bisnis. Ada perbankannya, ada insurannya, ada propertinya, ada macam-macam. Ada medianya, itu adalah memperluas lini bisnis. Kemudian juga meningkatkan citra, value, nilai dari perusahaan. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan kalau sudah masuk ke pasar modal untuk menjual sahamnya, tentu melewati filtering yang tadi. Jadi selalu dilakukan eksternal audit sama eksternal auditor, kemudian juga selalu diawasi oleh OJK, dan seterusnya. Artinya memang nilai dari perusahaannya itu bagus. Kemudian juga menghindari konflik internal. Biasanya kalau perusahaan baru dibentuk, itu kan perusahaan kecil, belum ada konflik lah. Tapi pada saat perusahaan sudah mulai besar, biasanya ada konflik interest antara, walaupun itu keluarga. Nah, untuk menghindari konflik internal di perusahaan, dengan menjual saham ini, karena pada saat menjual saham, tentu perusahaan itu kan tidak dimiliki oleh internal tadi, tetapi dimiliki oleh masyarakat. Sehingga yang memonitor terhadap kinerja masyarakat itu lebih banyak. Itu adalah beberapa benefit untuk perusahaan. Nah, sekarang masuk ke benefit untuk kita nih. Kita sebagai investor, kita sebagai orang yang mau berbisnis saham di pasar modal. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, mendapatkan dividen. Dividen itu adalah perusahaan yang kita beli sahamnya, apabila dia dapat keuntungan, kita akan dapat share-nya, kita akan dapat bagiannya. Seberapa besar jumlah saham yang kita beli. Pak, bagaimana kalau perusahaannya rugi? Nah, disitulah perlu bimbingan dan pelatihan bagaimana cara memilih saham-saham yang betul, saham-saham yang baik. Jadi yang pertama adalah mendapatkan dividen. Yang kedua, mendapatkan capital gain. Contoh, perusahaan Astra dulu itu kan kecil. Nah, dengan berkembangnya waktu, kemudian perusahaan tumbuh besar, nilai perusahaan besar, tentu nilai saham juga akan meningkat. Katakanlah kita beli di harga 1.000 per lembar. Setelah sekian lama perusahaan jadi bagus, kemudian si saham itu harganya menjadi 1.500. 1.500 padahal kita belinya di harga 1.000. Selisih yang 500 itulah yang disebut capital gain. Jadi capital gain adalah peningkatan nilai saham yang kita beli. Kemudian kita juga mendapatkan stock split. Stock split adalah pemecahan jumlah saham jadi banyak. Jadi kalau kita beli saham, misalkan satu lot,
harga 1.000 per lembar, perusahaannya bagus, kemudian harga sahamnya meningkat jadi 10.000. Nah, kalau diadakan stock split, itu nilai 10.000 bisa turun jadi katakanlah 5.000, tetapi saham kita jadi lebih banyak. Tadinya 1 lot jadi 2 lot. Secara nilai sama, tetapi jumlah saham berbeda. Ini kaitannya dengan dividen. Karena dividen itu pengalinya adalah jumlah lembar saham yang kita miliki. Kemudian kita juga akan dapat pengakuan. Ini kan pengakuan, undangan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi walaupun kita beli hanya 1 lot atau 100 lembar, tetap kita diakui dan kita dikirimi email pemberitahuan bahwa Bapak, Ibu sebagai pemilik saham dari perusahaan ABC misalkan, silakan bisa hadir untuk mengikuti acara RUPS. Minimal kita jadi tahu, oh ternyata RUPS itu seperti itu. Kita di situ bisa ketemu dengan investor lain, kita juga bisa ketemu dengan para direksi, walaupun kita hanya beli 1 lot. Ini adalah beberapa manfaat ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, baik untuk perusahaan maupun kita sebagai untuk investor. Kemudian lanjut ada pertanyaan masuk nih Pak Iwan. Boleh. Lanjut. Silakan. Pak Iwan, masih ada slide lagi? Silakan, pertanyaan nggak apa-apa. Oke, dari benefit yang tadi nih Pak Iwan ada pertanyaan. Saham apa nih yang dari dulu sampai sekarang harganya nggak pernah turun, bahkan terus naik? Karena mungkin masyarakat juga ada yang sudah pernah tahu, cuman mungkin karena kurangnya edukasi jadinya hilang lagi ilmunya gitu loh Pak Iwan. Boleh Mbak Warsa, boleh bisa dijelaskan Mbak Warsa? Baik. Jadi yang namanya harga saham itu perlu saya sampaikan tidak ada yang secara secara linear tuh lurus gitu naik, juga tidak ada yang lurus datar gitu, nggak ada. Yang namanya harga itu memang dipengaruhi oleh supply dan demand, dipengaruhi oleh berapa banyak orang yang mau beli, berapa banyak orang yang mau jual, sehingga setiap saat harga itu naik turun. Tetapi secara jangka panjang itu akan membentuk kurva linear. Jadi linear itu melengkung ke atas. Nah, di dalam melengkung ke atas itu memang setiap saat dia naik turun, tetapi secara jangka panjang itu naik. Nah, kalau ditanya apa sih yang selalu meningkat, selalu linear secara jangka panjang, kita bisa kasih contoh real ya. Misalkan Astra Internasional, kemudian sektor perbankan, contoh Bank BRI, kemudian sektor consumer good, misalkan Unilever, dan banyak sekali. Minimal kita harus tahu dulu saham-saham apa yang layak kita beli. Nah, nanti tentu di dalam pembahasan bimbingan dan pelatihan kita akan ajarkan ke seluruh member-member Warsa. Jadi kalau ditanya ada sih yang terus naik, memang nggak ada. Yang ada adalah naik turun, tetapi secara jangka panjang kurang lebih akan naik. Itu banyak saham yang bisa kita informasikan. Kurang lebih seperti itu, Bu Aya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Warsa. Silakan dilanjut lagi Mbak Warsa. Suara saya kekecilan atau kegedean? Enggak, sudah terdengar Mbak. Oh, terdengar ya? Oke. Ya. Baik, sebentar saya cek dulu, soalnya ada yang bilang ini udah full, oke. Baik. Di desa di seluruh Indonesia, kita masuk ke sekarang legalitas. Tadi udah kita bahas mengenai definisi, kemudian sejarah, tadi benefit, sekarang masuk ke legalitas. Ini legalitasnya gimana sih? Aman nggak sih? Karena sekarang kan kita tahu ya, banyak bisnis yang ujungnya jong, yang ujungnya bodong. Janji-janji, tetapi ya berjalannya sekian bulan, sekian tahun, akhirnya uang yang sudah kita hasilkan dengan penuh keringat, banting tulang, akhirnya jong juga. Kita lihat bagaimana sih kalau di bisnis saham, terutama dari sisi legalitasnya. Yang pertama kita lihat, tadi disebutkan bahwa jual beli saham itu hanya ada di pasar. Pasar apa? Pasar modal. Dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia.
Bursa Efek Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Ini dari sisi legalitas sudah aman, pasarnya saja sudah aman. Nah, kedua, yang ada di pasar modal itu kan tadi disebutkan, perusahaan yang mau menjual sahamnya di pasar modal, disebutnya emiten ya. Nah, perusahaan atau emiten itu juga ada undang-undangnya, dalam hal ini adalah Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, sekarang kalau si emiten ini atau si perusahaan ini ingin menjual sahamnya di pasar modal, apakah bisa langsung? Tentu tidak, karena ada mekanismenya. Mekanismenya adalah si perusahaan itu harus melewati perusahaan sekuritas. Nah, banyak yang tidak tahu perusahaan sekuritas itu apa sih? Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini OJK dan Bursa Efek, untuk bisa menyelenggarakan jual beli saham di pasar modal. Jadi dia itu sebagai kalau pasar modal itu bayangan kita ya, pasar modal itu sebagai mall, perusahaan sekuritas itu sebagai outlet-outlet, toko-toko yang menjual barang. Nah, barang itu saham. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan pemahaman seperti itu. Nah, sehingga balik lagi, kalau perusahaan ingin menjual sahamnya tidak bisa langsung menghubungi Bursa Efek, tidak bisa langsung menghubungi pasar, tapi harus melewati perusahaan sekuritas untuk diurus. Jadi salah satu job desk-nya, tanggung jawabnya perusahaan sekuritas adalah menjamin bahwa perusahaan yang menjual sahamnya itu bisa berjualan di pasar modal. Sekarang kita lihat posisi kita sebagai investor adanya di mana. Kita kan mau membeli saham. Apakah kita bisa langsung ke perusahaan yang menjual saham atau kita bisa langsung ke pasar modal? Nah, kita lihat. Kita sebagai investor yang ingin membeli sahamnya di pasar modal, itu kita tidak bisa langsung menghubungi perusahaan yang menjual saham, tetapi kita harus melewati bank kastodian. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu jangan memikirkan, kok ribet ya. Nah, biarin saja, ini ribet masalah regulasi. Pada saat prakteknya itu sangat mudah, sangat mudah. Jadi investor harus buka dulu yang namanya rekening dana nasabah atau rekening saham. Dan itu hanya bisa dikeluarkan oleh bank kastodian. Bank kastodian juga memiliki izin dari OJK dan BI. Jadi saya memperlihatkan ini untuk menggambarkan bahwa legalitas bisnis saham ini memang dari semua lini sudah ada izin-izinnya, legalitasnya ada. Kemudian bank kastodian juga tidak bisa langsung, dia harus berkoordinasi dengan perusahaan sekuritas. Jadi ini adalah mekanisme regulasi yang ada di bursa. Tetapi balik lagi, kita sebagai investor tidak ribet, tidak diikut sertakan dalam ribetnya ini. Ini saya hanya menunjukkan bahwa seluruh komponen yang terlibat di dalam bisnis pasar modal ini adalah legalitasnya jelas. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut mengenai kehalalan bisnis investasi saham, karena banyak juga informasi yang salah bahwa main saham itu adalah judi. Nah, di sini ada fatwa dari MUI, dalam hal ini dari Dewan Syariah Nasional nomor 80 tahun 2011, bahwa dagang atau jual beli saham di pasar saham itu adalah hukumnya halal. Apalagi sekarang dari 728 saham yang diperjualbelikan di pasar modal, itu di atas 50%-nya itu adalah saham-saham syariah. Di mana saham-saham syariah itu kita tahu, pertama produknya halal, prosesnya halal, kemudian tidak memiliki hutang ke bank di atas 40%, dan ada beberapa kriteria-kriteria lain yang memang harus menjadi acuan bahwa perusahaan yang menjual saham itu adalah syariah. Ini adalah dari sisi legalitas. Kemudian masuk ke yang lebih krusial nih.
Dari tadi kita bahas mengenai teori, sekarang bagaimana cara memulainya. Cara memulainya gampang. Kita atau Anda, Bapak Ibu semua, pasti memiliki yang namanya KTP. Pasti memiliki yang namanya rekening tabungan. Kemudian data pribadi sudah pasti punya. Jadi data-data ini adalah data-data standar yang kita miliki. KTP, rekening tabungan, data pribadi kita, pekerjaan apa, penghasilan berapa, kemudian ahli waris. Nah, setelah kita memiliki dokumen-dokumen yang diminta, kita bisa melakukan sendiri. Kita juga bisa melalui lembaga kursus, lembaga pendidikan, atau lembaga-lembaga khusus mengenai saham, atau juga melalui seperti kita, komunitas. Baru masuk ke sekuritas, ya, perusahaan sekuritas yang tadi. Jadi dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa sendiri, kita bisa melewati yang namanya tempat kursus atau lembaga pendidikan, atau melewati kita komunitas. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, setelah masuk ke sekuritas, data-data kita, nanti dari sekuritas akan diteruskan ke bank. Dalam hal ini bank kustodian. Dari bank nanti akan diterbitkan yang namanya rekening saham atau rekening dana nasabah. Dan rekening dana nasabah itu akan dikirim lewat email kita ke kita. Jadi hanya kita sendiri yang tahu. Nah, pada saat kita sudah memiliki rekening dana saham, rekening dana nasabah, kita tentu akan bertransaksi. Lewat apa transaksinya? Tentu lewat aplikasi. Nah, kita tinggal download aplikasi. Saat ini kita kerjasama dengan MNC Sekuritas. Kita akan download aplikasinya. Jadi seperti kita download kalau kita menjadi nasabahnya Bank Mandiri, tentu kita harus download M-Bankingnya Mandiri kan ya. Kalau kita jadi nasabahnya Bank BRI, kita harus download M-Bankingnya Bank BRI. Nah, begitupun di saham. Karena kita kerjasamanya dengan MNC Sekuritas, kita akan download aplikasinya MNC Sekuritas. Setelah itu baru kita bisa bertransaksi. Nah, kalau bicara transaksi, beda dengan kita hanya transaksi di bank. Kalau investasi di bank atau nabung di bank, kita setiap bulan katakanlah nabung 100.000, 200.000. Itu habis itu kan kita nggak usah ngapa-ngapain ya, artinya uang kita kan dikelola oleh perbankan. Beda dengan di saham. Saham itu kita yang kelola. Nah, untuk itu memang dibutuhkan yang namanya bimbingan dan pelatihan. Nah, disitulah kita bisa memilih apakah kita sendiri, karena bicara bimbingan dan pelatihan kita juga bisa cari tahu sendiri, kita bisa lewat Google, bisa lewat YouTube, sekarang kan banyak ya. Cuman kalau kita belajar sendiri itu arahnya kadang-kadangnya seringnya nggak jelas. Kalau lewat lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga pendidikan umumnya yang saya tahu mahal. Yang paling murah adalah lewat komunitas. Ya, salah satunya adalah komunitas kita, komunitas warung saham. Untuk apa? Untuk bisa membimbing teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru menjadi investor saham. Kurang lebih seperti itu slide yang sampai saat ini ya. Silakan Bu Aya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita mungkin ini makin menarik ya Mbak Warsa, menarik sekali kalau menurut saya dan mungkin untuk para pemirsa TV Desa. Kita hold dulu sebentar untuk pariwara berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terkait tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit,
Pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Oke, kembali lagi di obrolan warung saham. Ada beberapa pertanyaan masuk di sini Mbah Warsa, tapi mungkin Mbah Warsa masih ada slide-nya yang mau diselesaikan. Karena ini ilmunya saya merasa amat sangat bermanfaat ini, karena banyak orang dan masyarakat awam yang mungkin nggak tahu ya. Oh, ternyata seperti ini. Bagaimana cara berinvestasi, karena ya itu kembali lagi ke stereotip yang tadi itu. Dan ternyata komunitas warung saham bisa mematahkan stereotip negatif ini. Silakan Mbah Warsa. Baik. Pemirsa TV Desa yang berbahagia, masih ada beberapa tes. Suara saya kedengeran? Ya. Ya. Oke. Saya akan lanjut dengan masih ada beberapa slide ya, supaya apa? Supaya lebih pemahamannya lebih dapat lah ya. Tadi sampai mengenai kenapa kita harus berinvestasi. Ya, tadi kan dijelaskan mengenai definisi saham itu apa, kemudian sejarahnya, manfaatnya, legalitasnya. Nah, itu kan sudah dapat tuh, semuanya sudah dapat. Oke, kalau begitu saya akan memulai deh. Tadi kan bagaimana caranya memulai juga sudah kita informasikan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kenapa sih kita harus berinvestasi? Jawabannya adalah karena kita ini, siapapun dari kita, tidak akan selamanya bekerja. Jadi sekarang kalau ada saudara-saudara kita yang masih bekerja sebagai pengusaha, sebagai pedagang, apapun, sebagai profesional, pastikan bahwa itu tidak akan selamanya. Pasti akan ada endingnya. Sehingga apa? Sehingga juga penghasilan kita akan hilang. Nah, padahal kalau bicara biaya hidup, itu kan biaya hidup terus meningkat. Kita lihat dulu yang namanya siklus hidup. Nah, siklus hidup itu sering saya informasikan kurang lebih seperti siklus hidupnya perusahaan. Jadi di awal memerlukan biaya besar, kemudian pada saat growing, bertumbuh, akan mendapatkan income, tetapi pada saatnya perusahaan itu akan turun. Nah, begitu pula dengan siklus hidup setiap kita ya. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi usia, kita ada usia balita, usia pendidikan, bekerja, dan pensiun. Kita lihat bahwa pada saat usia balita, kita mengeluarkan biaya sudah pasti yang mengeluarkan orang tua kita, tetapi kita belum punya income. Begitupun pada saat kita melakukan
di usia pendidikan. Kita sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi misalkan, kita belum dapat income, tetapi dipastikan itu berbiaya makin besar. Dan pada saat masuk ke usia bekerja atau usia produktif, kita baru tuh di situ yang namanya dapat income. Dan income disitulah yang bisa menutup biaya hidup kita. Tetapi, nah sekali lagi saya informasikan bahwa setiap kita pasti melewati siklus ini. Ada dua, pensiun yang secara normal usianya masuk usia pensiun, atau pensiun yang secara kondisional. Contoh saudara-saudara kita yang paling dekat ya, kasusnya Giant yang tutup itu kan ribuan, hampir 14.000 total dari seluruh karyawan Giant seluruh Indonesia itu di Juli ini masih dalam tanda tanya apakah akan benar-benar dipensiunkan atau dipindahkan ke bisnis yang lain. Nah, sehingga kita lihat di sini ada satu arsiran bahwa pada saat kita memiliki bisnis, kita harus bisa menyisihkan. Untuk apa? Untuk membangun bisnis juga dan membangun aset. Bagaimana sih? Bingung saya. Nah, kita akan jelaskan. Jadi pada saat kita memiliki income, baik ke saudara-saudara sebagai karyawan kan dapat gaji bulanan, atau sebagai pedagang kan dapat income, baik income harian, mingguan, atau juga bulanan. Artinya dapat penghasilan. Nah, di situ memang harus dikelola. Kenapa? Karena kalau bicara uang, sebesar apapun penghasilannya, kalau tanpa dikelola dengan benar pasti habis. Dan sebaliknya, pada saat kita memiliki penghasilan yang katakanlah tidak besar tapi cukup, kalau dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Jadi kita akan lihat di arsiran bangun bisnis dan bangun aset ini adalah seperti ini. Jadi pada saat kita memiliki income, kita memang harus wajib bagaimana caranya kita mempersiapkan masa pensiun ini, masa depan yang lebih baik ini untuk kita bisa kelola dari sekarang. Nah, kalau bicara investasi itu kan banyak. Bisa investasi emas, bisa investasi dalam bentuk deposito, bisa investasi dalam bentuk properti. Banyak, karena kita memang dari komunitas saham, tentu kita fokusnya adalah ke saham. Walaupun nanti akan kita jelaskan perbedaan antara investasi di saham dengan investasi di tempat lain. Kalau ditanya kenapa investasi saham? Yang pertama, return-nya tinggi. Return itu adalah imbal hasilnya. Imbal hasilnya, return-nya. Yang kedua adalah harga saham di Indonesia ini sangat murah. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan saham-saham yang dijual di bursa-bursa dunia. Yang ketiga, bursa Indonesia ini banyak yang belum tahu, ini adalah bursa terbaik sedunia selama 10 tahun. Bukan hanya 1-2 tahun, selama 10 tahun ini terbaik. Jadi 3 poin pokok ini kenapa kita harus berbisnis saham, kenapa kita harus berinvestasi saham. Kita akan lihat nih, saya ambil 3 contoh saja ya, uang kita kalau didepositokan berapa, dibelikan emas setiap bulan berapa, kalau di saham berapa. Kalau kita menyisihkan uang misalkan 500.000 setiap bulan selama 10 tahun, uang kita itu kalau dikalikan hanya 60 juta. Kalau uang itu setiap bulan 500.000 kita masukkan deposito, akan berkembang, itu kan bicara return ya, akan berkembang menjadi 90 juta. Kalau kita belikan emas dengan asumsi 10% setahun pertumbuhannya, uang kita akan bertumbuh menjadi 180 juta. Bagaimana kalau kita belikan saham? Ini teman-teman, saudara-saudara bisa lihat. Ya, jadi akan menjadi ratusan juta. Apakah ini kalkulasi, asumsi, atau proyeksi? Bukan, ini adalah real. Data yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia selama rentang 10 tahun. Dengan uang yang sama, 500.000 setiap bulan. Ya, jadi ini tadi juga ditanyakan di awal sama salah satu audien lewat Ibu Soraya bahwa apa sih saham yang kira-kira terus menaiknya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada Astra, ada Kalbe, ada Bank BRI, ada Unilever, dan seterusnya. Ini adalah perbandingan antara investasi kita di deposito, emas, dan saham. Judulnya kan tadi, kenapa sih kita harus di saham? Ini adalah jawabannya. Yang kedua, Bursa Indonesia ini terbaik selama 10 tahun. Artinya return-nya, kinerjanya terbaik. Dan yang ketiga, harga saham di Bursa Efek Indonesia sangat murah.
Tadi disebutkan di awal bahwa satu lot adalah 100 lembar. Nah, untuk satu lot yang paling mahal di Indonesia, itu saya ambil 3 besar ya, dari 728 saham, yang termahal kurang lebih ini. Ada Gudang Garam, 3.800.000 per lot. United Tractor, 2.200.000 per lot. Indosmen. Kita bandingkan dengan sahamnya perusahaan-perusahaan di luar negeri. Apple itu udah ratusan juta. Google itu hampir 3 miliar. Tesla itu hampir 1 miliar. Artinya, untuk kita masuk ke bisnis saham di luar negeri itu sangat susah lah dari sisi harga ya. Jadi ini adalah 3 poin penting kenapa kita berbisnis saham. Return tinggi, pasarnya bagus, yang ketiga saham di kita sangat murah. Nah, sekarang masuk ke Warsa, warung saham. Nah, mungkin setelah ada slide ini ada pertanyaan nih dari pemirsa ya. Saya kasih kasih materi dulu sedikit ya mengenai apa sih komunitas warung saham, bedanya dengan yang lain seperti apa. Kalau bicara lebih sama dengan yang lain, kita ingin menjadi wadah terbaik dalam edukasi investasi saham. Makanya dalam 1 minggu itu kita full. Setiap hari kita memberikan edukasi ke sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Yang kedua, misi kita yang dilakukan oleh kita adalah memberikan sosialisasi dan edukasi. Selalu seperti itu. Dan kita punya metode yang simple dan mudah dipraktikkan. Oleh siapa? Oleh siapapun. Yang penting Bapak Ibu sudah pernah yang namanya melakukan aplikasi atau mengoperasikan aplikasi M-Banking, atau mungkin ya beli lewat Lazada, blibeli.com, kurang lebih seperti itu, semudah itu. Kemudian bedanya apa dong dengan komunitas lain? Nah, bedanya ada 2, ada 3. Yang pertama adalah metode kita simple. Metode kita simpel dan mudah dipraktekkan. Yang kedua, biaya kita ini relatif murah. Silakan aja Bapak Ibu bisa searching ya di internet, ada nggak yang lebih murah dari kita. Nah, kita ada 2 kelas. Yang pertama adalah kelas reguler. Bedanya apa? Sama saja. Bedanya kalau untuk perorangan bayarnya 1.500.000, tapi kalau untuk secara kloter istilahnya atau batch atau kelompok, kita bisa kasih 30%-nya atau 500.000, tapi minimal 10 orang. Terus bagaimana cara masuk menjadi member Warsa? Kita sudah punya webnya www.warungsaham.com. Mungkin ada yang bertanya sampai situ, Ibu Soraya, silakan. Baik, tadi ada yang sudah dijawab, tapi ada lagi nih pertanyaan Mbah Warsa. Bagaimana masyarakat bisa mulai berinvestasi saham? Apakah bergabung menjadi member komunitas adalah cara paling efektif untuk bisa menghasilkan cuan yang besar? Kalau memang iya, bagaimana trik untuk memilih komunitas yang tepat? Mengingat saat ini tuh banyak sekali komunitas yang mengklaim bahwa bisa cuan besar dan anti rugi dan lain-lain. Boleh dijelaskan, Mbak Warsa? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia, pertanyaannya tadi bagaimana kita bisa belajar saham lah kurang lebih ya. Ada 3 cara. Yang pertama kita bisa belajar sendiri. Sekarang kan banyak ya, kita bisa beli buku, atau yang paling gampang adalah kita klik YouTube belajar saham, itu muncul itu kan. Nah, tetapi balik lagi, kalau kita cari sendiri, seperti bayangkan saja kita masuk ke hutan, mau menuju ke satu tempat, kita nggak punya kompas misalkan, nggak punya Google Map, kita akan mutar, ya, bukannya nyampe malah bisa nyasar. Itu yang pertama ya, kalau tidak dibimbing, kalau sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lewat yang namanya lembaga-lembaga pendidikan atau tempat-tempat kursus, dan itu biasanya biayanya mahal. Setahu saya biayanya itu bisa bulanan, bisa 6 bulanan, bisa tahunan, dan itu jutaan. Yang paling murah sebenarnya lewat komunitas seperti kita. Apakah komunitas ada 1? Di Indonesia kurang lebih ada 70. Jadi silakan aja Bapak Ibu, komunitas saham itu banyak. Dan silakan saja kalau bicara biaya silakan. Sampai dengan saat ini biaya di Warsa itu paling murah. Yang kedua, di kita ini metodenya sangat simpel. Kenapa kita bikin simpel? Karena kita tahu fakta bahwa masyarakat di Indonesia banyak yang belum paham. Artinya kita harus memberikan kemudahan. Jangan sampai kita untuk masyarakat yang awam kita sajikan
harus pinter ya. Pinter apa? Pinter menganalisa laporan keuangan, pinter menganalisa ini, analisa itu. Orang boro-boro pengen untuk belajar, udah lihat begitu aja udah males. Nah, makanya kita dibikin satu metode yang sangat simpel, sangat mudah, siapapun bisa menjadi membernya Warsa, dan kita guarantee sampai bisa. Jadi dengan biaya hanya sekali bayar 1.500.000 atau lewat yang kloter 10 orang, per 10 orang 500.000. Nah, kita akan ajari. Nah, tadi disebutkan juga bahwa bagaimana caranya kita bisa memilih ya. Tentu memang Bapak Ibu harus menjadi membernya Warsa dulu, baru kita nanti akan bimbing. Karena nanti ada slide-nya kalau tidak salah. Nah, ini adalah manfaat-manfaat menjadi membernya Warsa. Jadi pertama, pengurusan rekeningnya yang tadi di slide sebelumnya kan, waduh ribet gitu ya. Nggak usah ribet, kita urus sampai dengan Bapak Ibu dapat yang namanya RDN atau rekening saham. Kemudian Bapak Ibu kita masukkan ke grup khusus, ke grup premium khusus member. Yang ketiga juga dapat kelas member, bisa mengikuti kelas member, bisa juga mengikuti kelas non-member, karena banyak yang newbie ya, jadi untuk menambah wawasan silakan ikut kelas non-member. Kemudian juga dapat yang namanya live trading, setiap hari Senin pagi jam 8.30, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Itu setiap minggu, setiap hari Senin. Kemudian kita garansi, kita bimbing, dan kita latih sampai bisa. Jadi kalau ditanya ini sampai kapan, ini 1,5 juta sampai bisa. Makanya kita minta bagaimana caranya kalau sudah bisa, jangan pelit ilmu. Silakan mengedukasi orang, menginformasikan Warsa ke orang. Kenapa? Karena ada poin nomor 6. Jadi seluruh membernya Warsa mempunyai hak yang sama bisa menjalankan bisnis afiliasi. Apa itu bisnis afiliasi? Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ini menjadi nasabahnya Bank BRI deh misalkan, terus tiba-tiba ada tetangganya diajak, kalau mau buka rekening di bank BRI saja. Nah, Bapak Ibu apakah dapat apresiasi, dapat fee, dapat komisi dari Bank BRI? Tentu tidak. Nah, bisnis afiliasi adalah bisnis yang memberikan apresiasi. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai membernya Warsa memberikan informasi ke orang lain mengenai Warsa dan mereka menjadi membernya Warsa, itu akan dapat apresiasi dari mulai 500.000 dan seterusnya. Ini adalah beberapa manfaat. Kurang lebih seperti itu, Ibu Aya ya, mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan tadi. Ada pertanyaan menarik lain? Ya. Ini semakin menarik ini Mbah Warsa. Masuk komunitas, sudah dapat ilmunya, lalu dapat fee dari bisnis afiliasi. Ya, yang betul, mau betul. Ini saya juga mau ini Mbak. Oke, ada dari pertanyaan yang masuk, ini saya pilih karena waktunya memang sudah mepet ya Mbak Warsa. Dijawab cepat saja Mbak. Apa peluang dan potensi yang bisa didapat dari berbisnis saham? Baik, jadi kalau bicara bisnis saham, itu adalah bisnis yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Pendek itu berapa pendek sih Pak? Bisa dalam seminggu, bisa dalam sebulan, bisa dalam 3 bulan, itu pendek. Bisa juga kita untuk berinvestasi jangka menengah. Jangka menengah itu bisa untuk dalam tempo 3 tahun. Atau juga bisa untuk jangka panjang. Bayangkan ya teman-teman atau saudara-saudara yang katakanlah saat ini punya asuransi misalkan. Asuransi itu kan untuk jangka katakanlah 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Padahal perusahaan asuransi itu memutarkan uang kita itu juga di saham. Nah sekarang kalau kita yang melakukan apa yang dilakukan perusahaan asuransi, tentu hasilnya jauh lebih besar dari kita. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya, manfaatnya adalah bisa jangka pendek dalam bentuk trading. Trading juga macam-macam, bisa harian, mingguan dan seterusnya. Yang penting dapat ilmunya dulu. Yang penting ilmunya dulu. Jangka menengah sekitar 3 tahun atau jangka panjang. Kurang lebih seperti itu Bu Aya. Oke, pertanyaan menarik nih Mbak Warsa. Dibanding investasi forex, Bitcoin, kripto dan lain-lain, apakah saham adalah jenis investasi yang paling aman? Apa saja indikator dari investasi yang aman itu? Baik. Jadi kalau indikator aman
tadi sudah dijelaskan bahwa kalau di Indonesia khususnya ya, itu kan semuanya harus ada legalitas. Tadi kan saya sengaja ada satu materi mengenai legalitas. Jadi kalau disebut aman itu pertama harus legalitas. Ada pengakuan dari pemerintah. Nah, kalau bisnis saham udah jelas, legalitasnya aman dan seterusnya. Sekarang kalau bicara forex, forex itu sebenarnya kalau bicara jangka panjang, itu bukan untuk investasi. Karena kalau investasi itu harus ada apa ya, backupnya, harus ada underlying-nya, harus ada apa ya, fisiknya. Pada saat kita beli saham, saham Astra misalkan, kita tahu Astra itu ada kantornya, ada pabriknya, ada karyawannya. Tapi kalau kita bicara forex, bicara cryptocurrency misalkan, itu lebih ke trading. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, secara underlying-nya, secara backup-nya itu nggak ada. Itu pendapat saya. Ya, barangkali mungkin pendapat-pendapat yang lain berbeda, silakan. Tapi menurut pendapat saya seperti itu. Bahkan kalau di Indonesia memang, terutama untuk kripto ya, itu masih dalam tanda petik abu-abu, bahwa kripto itu bukan untuk investasi, tetapi sebagai barang komoditas. Itu ada di Bapepti, yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau bicara yang paling aman apa? Ya mungkin karena saya juga praktisi di bidang saham, tentu menurut saya adalah saham. Dan itu disampaikan juga oleh beberapa investor saham yang lain, Pak Lo Keng Hong, Sandiaga Uno, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbah Warsa, pertanyaan terakhir. Apakah investasi saham itu aman dan dibenarkan dalam hukum syariah Islam? Ini bisa dijelaskan sekaligus nanti saya minta closing statement dari Mbah Warsa. Oke, baik. Apakah investasi saham itu aman dan syar'i ya secara syariat Islam? Pertama, kalau bicara aman, ini sangat aman. Pertama, kenapa? Legalitas jelas, diawasi OJK, karena ini instrumen-instrumen investasi keuangan. Kemudian juga uangnya ada di mana? Uangnya di rekening kita sendiri. Ya, beda dengan kita nitip ke orang. Semuanya ada dalam pengelolaan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu hanya mendapatkan keilmuannya dari Warsa bahwa bisnis saham yang benar adalah begini. Jadi itu bicara aman, sangat aman. Yang kedua, apakah bisnis saham ini halal? Tadi sudah disebutkan ada fatwa dari MUI. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwanya bahwa jual beli atau bertransaksi saham di pasar modal Indonesia itu halal. Tetapi memang harus dibatasi kepada apa? Kepada beberapa kriteria. Contoh, produknya tentu produk halal, tidak mengandung alkohol, minyak babi, dan seterusnya. Yang kedua, prosesnya juga halal. Yang ketiga, tidak memiliki utang yang di atas 40%. Itu adalah beberapa kriteria. Total kalau tidak salah ada 11 kriteria yang ada di Dewan Syariah Nasional. Ini adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman atau dari Bu Soraya. Nah, sekarang sebagai closing statement, sekali lagi bahwa karena ini merupakan program pemerintah, program yang sangat aman, diawasi OJK, bagaimana caranya kita mau mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera, banyak pilihan atau banyak alternatif untuk kita memulai berinvestasi. Tetapi dari sekian banyak yang kita tahu bahwa di bisnis sahamlah, di investasi sahamlah yang akan memberikan return yang tinggi, yang akan memberikan insya Allah masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berminat, tidak usah takut, tidak usah ragu bahwa kita nggak mengerti, semuanya juga sama. Kita akan berikan bimbingan dan pelatihan untuk seluruh masyarakat. Mudah-mudahan program pemerintah menjadi nyata bahwa sebanyak-banyaknya penduduk Indonesia akan menjadi investor di negeri sendiri. Kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya Mbah Warsa. Oke, pemirsa TV Desa sekalian, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dari obrolan warung saham kali ini, banyak orang kaya di Indonesia yang sukses dengan menjadi investor saham.
dengan keilmuan yang mereka dapatkan dari hasil bergabung dengan komunitas-komunitas yang memberikan edukasi, arahan, dan bimbingan, hingga mereka tidak tersesat atau salah jalan di tengah hiruk-pikuk pasar modal, menjadikan mereka menjadi orang-orang sukses yang bisa mengelola investasi mereka dengan bijak. Jika hal ini kita jadikan motivasi untuk diri kita, maka bukan tidak mungkin kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung seperti mereka. Terima kasih untuk atensinya. Saya Soraya, undur diri. Sampai jumpa di acara obrolan Warung Saham berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam Warung Saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.